Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fun with Chemistry bersama Bu Rima. Di video kali ini kita akan membahas macam-macam ikatan kovalen. Adik-adik, sebelum kita mempelajari macam-macam ikatan kovalen, alangkah baiknya kita ingat-ingat dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara unsur satu dengan unsur yang lainnya untuk membentuk suatu molekul, baik molekul unsur maupun molekul senyawa. Mengapa kita harus mempelajari ikatan kimia? Ingat ya adik-adik bahwa unsur-unsur yang ada di alam hampir semuanya berada dalam keadaan tidak stabil. Cara unsur untuk menstabilkan dirinya adalah melalui ikatan kimia. Ada berapa macam ikatan kimia itu yang sudah kita pelajari? Ya, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan yang belum kita pelajari adalah ikatan logam. Di materi sebelumnya, kita juga sudah mengetahui apa bedanya antara ikatan ion dengan ikatan kovalen. Coba apa? Ya, betul. Ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi, yang satu unsur melepas elektron dan yang satu unsur lagi menerima elektron, sehingga terjadilah serah terima elektron. Apa itu ikatan kovalen? Kalau ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron. Seperti itulah materi yang sudah kita pelajari di bagian 1. Hari ini kita akan mulai mengenal macam-macam dari ikatan kovalen itu sendiri. Oke, sekarang kita mulai belajar tentang macam-macam ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal itu terjadi akibat penggunaan pasangan elektron bersama-sama, satu pasang saja. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 terjadi akibat penggunaan bersama dua pasang elektron. Kalau ikatan kovalen rangkap 3 terjadinya akibat penggunaan pasangan elektron bersama sebanyak 3 pasang elektron. Nah, kalau ikatan kovalen tunggal digambarkan dengan sepasang elektron atau satu garis lurus. Kalau ikatan rangkap 2 digambarkan dengan dua pasang elektron atau dua garis lurus. Kalau ikatan kovalen rangkap 3 digambarkan dengan 3 pasang elektron atau 3 garis lurus. Contoh senyawanya untuk kovalen tunggal adalah H2, untuk kovalen rangkap 2 adalah O2, dan untuk kovalen rangkap 3 adalah N2. Adapun kekuatan ikatannya, yang paling kuat adalah ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2. Dan yang paling lemah kekuatan ikatannya yaitu ikatan kovalen tunggal. Untuk membedakan lebih detail, kita akan bahas bagaimana mekanisme pembentukan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 satu persatu ya. Coba perhatikan ya adik-adik. Ini adalah salah satu contoh mekanisme ikatan kovalen tunggal. Tadi sudah dibahas di bagian sebelumnya bahwa contohnya adalah pembentukan molekul H2. Kita perhatikan unsur H dengan nomor atom 1, maka dia memiliki struktur Lewis dengan dot sebanyak 1 atau titiknya adalah 1. Di sini dengan ditandai bulatan warna merah. Nah, H yang satunya, karena di sini ada dua molekul H yang ini berikatan, H yang satunya juga sama. Dia memiliki nomor atom 1. Kemudian dia memiliki struktur Lewis
dotnya sebanyak 1. Di sini digambarkan dengan huruf X ya. Nah, kemudian antara H dengan H dia sama-sama kekurangan 1 elektron supaya dia dalam keadaan stabil seperti helium yang 2 elektronnya atau keadaannya duplet, sehingga antara H1 dengan H yang lainnya menggunakan pasangan elektron satu pasang ini bersama-sama. Dan kalian bisa lihat di sini H dengan H terjadi ikatan dengan melihat garis sebanyak 1 garis. Ini yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Garisnya hanya 1. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 seperti yang tadi dijelaskan, contohnya terjadi pada molekul O2. Di mana molekul O2 itu terbentuk dari unsur O dengan O. O-nya ada 2 ya. O memiliki nomor atom 8, sehingga konfigurasinya 26. Maka struktur Lewisnya adalah 6 dot. Jadi kalau kalian perhatikan O, kalian perhatikan nih, O-nya ditandai dot Lewisnya, ini ada 6 titik. Itu dari elektron valensi O. Ya. Kemudian O yang satunya juga sama, nomor atomnya 8, konfigurasinya 26, sehingga elektron valensinya 6. Dan di sini dot Lewisnya ada 6, disimbolkan dengan titik atau bulatan berwarna hijau sebanyak 6. Itu menandakan elektron valensi O. Nah, kita sudah tahu kalau elektron valensinya 6, maka si unsur cenderung menerima 2 pasang elektron. Antara O dengan O ini sama-sama menerima 2 pasang elektron. Sehingga antara O dengan O terjadi saling pinjam atau penggunaan pasangan elektron bersama-samanya sebanyak 2 pasang. Sehingga di sini terjadilah yang dinamakan dengan ikatan rangkap 2 dan ditandai dengan garisnya ada 2. Jelas tidak adik-adik? Contoh ikatan kovalen rangkap 3 itu terjadi pada molekul N2. Ya. N memiliki nomor atom 7. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 5. Nah, 5 adalah elektron valensi dari N. Di sini digambarkan bahwa N memiliki elektron valensinya 5. Dot Lewisnya atau titiknya ada 5. Ini birunya 3, kemudian sampingnya merahnya 2. 2 tambah 3 jadi 5. Ya. Masing-masing N ini sama. Dia nomor atomnya adalah 7, konfigurasinya 25, sehingga dot Lewisnya 5. Kalau elektron valensinya 5, otomatis dia itu akan kekurangan 3 elektron. Masing-masing N itu akan menerima atau kekurangan 3 elektron. Sehingga terjadi saling pinjam antara satu N dengan N yang lainnya. Dan di sini terjadilah penggunaan pasangan elektron bersama-samanya sebanyak 3 pasang, dan ini yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3 yang ditandai dengan 3 garis antara N dengan N. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian bisa membedakan antara ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3? Oke, kalau sudah bisa membedakan, kita akan masuk ke macam-macam ikatan kovalen berikutnya ya, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi disebut juga ikatan datif atau ikatan semipolar. Ikatan kovalen koordinasi ini terbentuk jika elektron yang dipakai bersama-sama hanya berasal dari salah satu atom penyusunnya. Kalau tadi kan penggunaan pasangan elektron bersama-sama, misalnya satu dari N yang satu, satunya lagi dari N yang lain. Jadi masing-masing N menyumbangkan elektronnya. Nah, kalau kovalen koordinasi berbeda. Dia itu yang digunakan untuk berikatan hanya dari salah satu
atom saja atau atom penyusunnya saja, tapi dia bukan seperti ion yang diserahkan, tapi dia masih digunakan bersama-sama seperti itu. Lebih jelasnya lagi, mari kita lihat gambar contohnya ya. Oke, ini dia contoh dari ikatan kovalen koordinasi. Kalian perhatikan di sini ada senyawa yang namanya HNO3 atau asam nitrat ya. Nah, ini terjadi ikatan ada H dengan O, ada O dengan N, ada N dengan O ya. Ada banyak ikatan di sini. Nah, perhatikan untuk ikatan kovalen koordinasi adalah antara N dengan O tapi yang bagian bawah, bukan yang bagian atas ya. Coba kalian perhatikan perbedaan antara N dengan O yang atas dan N dengan O yang bawah. N dengan O yang atas, di sini N menyumbangkan 2 elektron dan O-nya juga menyumbangkan 2 elektron. Masing-masing si elektron tersebut yang disumbangkan ini digunakan bersama-sama antara N dengan O sehingga terbentuk yang namanya ikatan kovalen rangkap 2. Sedangkan untuk yang bawah, N dengan O, kalian perhatikan di sini hanya N saja yang menyumbangkan satu pasang elektron, tetapi O-nya dia tidak menyumbang elektron sama sekali, ya. Dan di sini yang disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Apakah sudah jelas? Kalau belum jelas, coba N dengan O yang samping. Ibu jelaskan lagi di sini. Kalian lihat tandanya X punya N dan dot yang merah itu punya O. Nah, masing-masing N sama O berarti di sini saling menyumbang atau menggunakan pasangan elektronnya ini bersama-sama, tapi masing-masing unsurnya menyumbangkan satu elektronnya. Coba bandingkan lagi dengan N yang bawah. Di sini dotnya X semua. Artinya si 2 dot ini miliknya si N. Nah, O-nya masih utuh, dotnya ada 6 ya, karena elektron valensinya 6. Tapi antara O dengan N ini bisa saling berikatan. Nah, yang menyumbangkan elektron siapa? Hanya N-nya saja. Ini yang dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Mudah-mudahan sudah jelas. Kalau belum jelas, coba kalian perhatikan lagi, boleh ulang-ulang video ibu ya. Oke. Terima kasih adik-adik sudah menonton video pembelajaran ikatan kimia sampai tuntas. Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.